Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ada yang nggak masuk? Banyak. Sebelum mulai pelajaran kita pada pertemuan kali ini, ketua kelasnya mungkin doa dulu. Aduh. Baik, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Baik-baik, doa saya dulu. Alda Fedora. Hadir, Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi partikel, penyusun benda dan makhluk hidup, yaitu atom dan elektron. Nah, dari kalian ada nggak yang tahu apa itu atom ataupun elektron? Yang tahu tolong angkat tangan. Oke, partikel terkecil penyusun suatu benda maupun makhluk hidup. Elektron yaitu merupakan bagian dari atom sendiri. Oke, seperti yang menurut Yeni tadi, itu kan konsepsi Yeni sendiri. Nah, untuk kejelasannya kita akan membahas mengenai materi tersebut. Coba kalian pikirkan terlebih dahulu, mengapa benda-benda yang jika dibakar itu dapat menghasilkan bau yang berbeda-beda. Nah, atom sendiri adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom itu bukanlah yang terkecil dari yang paling kecil dari penyusun benda adalah unsur. Jadi, apakah setiap benda di bumi ini tersusun atas atom? Nah, jawabannya itu iya, bahwa setiap benda di dunia ini, baik itu yang hidup ataupun yang mati, yang keras ataupun yang lembut, terdiri dari dan tersusun atas atom-atom yang menyusunnya, selain api dan energi yang berpijar atau yang bercahaya. Atom merupakan unit terkecil penyusun molekul. Materi yang sudah sangat kecil ini ternyata tersusun dari bagian yang lebih kecil lagi yang disebut dengan partikel subatom. Partikel terdiri dari 3 bagian, yaitu ada proton, ada neutron, dan elektron. Proton merupakan muatan listrik positif, neutron merupakan muatan netral, dan elektron merupakan muatan listrik negatif. Teori atom. Nah, sepanjang sejarah teori atom itu ada 5 ahli yang menyampaikan berbagai macam penelitian dan pemikiran. Thomson, yang ketiga ada teori Rutherford, dan yang keempat ada teori Niels Bohr, dan yang kelima ada teori mekanika kuantum. Nah, setelah atom Dalton, selanjutnya itu ada teori atom J.J. Thomson. Nah, pada teori kali ini itu dia mengemukakan bahwa atom bukan bola kejar biasa, tapi atom merupakan bola bermuatan positif dengan elektron yang tersebar merata di berbagai tempat. Seperti teori ini diibaratkan seperti roti kismis. Makanya teori ini sering disebut juga sebagai teori roti kismis. Baiklah, setelah teori yang kedua, selanjutnya itu ada teori atom Rutherford. Nah, pada teori ini mengemukakan bahwa atom sebagai bola yang di tengahnya terdapat inti atom bermuatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron-elektron tersebut berputar mengelilingi inti. Nah, pada teori atom Niels Bohr mengemukakan bahwa atom itu terdiri dari inti dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang mengorbit pada lintasannya. Kemudian, selama elektron mengelilingi inti, elektron tidak dapat memancarkan energi. Nah, selanjutnya itu terdapat nomor atom dan nomor massa. Bisa kalian lihat sendiri, ada angka S, selanjutnya ada struktur atom. Nah, menurut Bohr, Nah, selanjutnya itu terdapat struktur atom. Pada struktur atom itu ada seorang ahli, yaitu Bohr, mengemukakan bahwa mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi tertentu itu disebut dengan kulit elektron. Kemudian, bagaimanakah penyebaran elektron pada masing-masing kulit elektron tersebut? Jawabannya, elektron tersusun pada masing-masing kulit dalam suatu konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron itu apa? Konfigurasi elektron itu pada konfigurasi elektron masing-masing kulit atom
macam teori atom. Terus kenapa banyak sekali ya teori atom? Nah, Kira bertanya mengapa yang dibuat jangan tadi terdapat 5 teori atom. Jika kalian lihat, sebentar ya. Nah, jika kalian lihat seperti yang bilang tadi, teori atom itu ada 5. Yang pertama itu teori Dalton, teori Thomson, teori Rutherford, dan teori Edwin-Hubble, dan terakhir adalah teori mekanika kuantum. Jika kalian mendengar penjelasan ibu tadi, kelima teori tersebut itu saling menguatkan seperti itu. Misalnya teori Dalton, seperti teori Dalton mengemukakan bahwa partikel seperti mengapa terdapat banyak teori. Nah, pada teori yang pertama itu kan dia seperti Dalton mengungkapkan bahwa atom adalah bola kecil yang merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, selanjutnya itu terdapat teori Thomson. Nah, setelah mengkaji lagi, menurut Thomson itu berbeda lagi. Ada pada atom itu bukan bola kecil biasa, tapi terdapat lagi bagiannya itu bermuatan positif dan ada pula yang bermuatan negatif. Nah, kemudian pada teori Rutherford lagi, dia mengembangkan teori lagi. Nah, sudah. Nah, bagi menjadi 3 kelompok dulu. Kalian itu kelompok. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diri. Terus ini kan baik teman-teman, ini kami akan menjabarkan diskusi kami. Yang pertama ada Dalton, yaitu memiliki bentuknya seperti roti kismis karena dia bentuknya berada, yaitu mempunyai elektron yang positif. Kemudian teori atom Josephs atau John Thomson itu terdiri dari proton positif dan elektron negatif. Atom ini memiliki bentuk seperti itu. Jadi yaitu ada muatan positif dan negatifnya, dan muatan elektronnya itu menyebar. Kemudian teori atom Ernest Rutherford itu terdiri dari elektron, proton, neutron, dan nukleus. Jadi dia bentuknya itu seperti planet yang ada satelit-satelitnya. Jadi terus ada teori atom Niels Bohr, itu terdiri dari proton, elektron, neutron, bit, dan inti atom. Jadi konsep elektron itu mengikuti orbit yang mengelilingi inti atom. Kemudian teori atom modern, itu terdiri dari proton, neutron, inti atom, dan awan elektron. Itu merupakan teori yang menyatakan bahwa baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mencoba untuk menunjukkan pertemuan kali ini ya Bu. Ini tentang terkait atau ada beberapa teori